11. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bentar. Mikrofon saya sudah oke. Ini hari ini pertemuan ke-6 ya. Dan biasanya kalau pertemuan ke-6 seperti kemarin saya sempat mengirimi screenshot lah atau saya forward dari Prodi terkait dengan UTS dan UAS. Biasanya kan ada edaran dari Prodi bahwa yang kurang masuk kuliahnya sekian kali terus kemudian tidak bisa ikut UTS atau UAS. Makanya kemarin saya minta tolong tuh siapa yang kemarin ya yang di WA itu. Tapi ternyata oleh Ajmi kan sudah diinformasikan itu ternyata mengambil MBKM. Nah harusnya memang Waalaikumsalam. Harusnya bersangkutan memang lapor dulu ke Prodi. Jadi jangan sampai surat edaran seperti kemarin itu dikeluarkan oleh Prodi. Jadi kita nggak bingung ini siapa. Karena memang saya tidak ini. Kalau misalkan Adril itu kan saya tahu Adril, saya bisa langsung kontak Adril. Tapi karena yang lain, jadi saya tidak bisa memberi informasi ke Prodi. Tapi kemarin sudah saya forward lagi informasi dari Ajmi terkait dengan yang bersangkutan. Prodi sudah menindaklanjutinya. Apakah ketemu orangnya? Jadi saya tidak dihubungi lagi oleh Prodi. Biasanya seperti itu. Harusnya bang Prodi tahu bahwa kalau ada yang mengambil MBKM segala macam. Baik. Ini pertemuan ke-6. Jadi mungkin kita lanjutkan diskusi dulu sebelum lanjut ke materi. Beberapa kawan mungkin sudah ada yang berencana untuk kemudian melakukan penelitian terkait dengan bidang ini. Tapi mungkin yang lain mesti dimotivasi lagi untuk kemudian berminat untuk masuk ke bidang ini ya. Nah, untuk itu saya mencoba menggali dan seperti biasa mungkin sebelum UTS itu kan kita perlu mereview materi dulu apa yang sudah kita bahas selama sekian kali pertemuan ini. Mungkin ada hal-hal yang dirasa masih belum dipahami, itu mungkin Riko dan Ricky ataupun si Lola bisa sampaikan. Ini berhubung kawan-kawan yang lain belum hadir, jadi paling tidak yang ada ini dulu yang kemudian kita bisa gali apa yang menurut rekan-rekan sekalian itu bisa dilakukan penelitian atau mungkin ada hal-hal yang selama 5 kali pertemuan ini masih dirasa mengganjal gitu. Jadi tapi merasa mungkin tidak sempat menanyakan entah lewat grup atau lewat WA atau lewat email. Mungkin bisa Riko atau Ricky dulu. Tadi habis kuliah apa Riko? RTI. Yang ngajar Pak Bahar ya berarti ya. RTI ya. Tapi seminar proposal sudah? Belum? Semester ini? Semester depan. Yang seminar proposal siapa? Semester 7. Oh, Riko dan Ricky ini semester berapa? 5? Paula Lola semester berapa? 7. 7 dengan HB dan ini ya, dengan buat seminar proposal sekarang. Tunggu nih kamu. Silakan. Justin. Yang jarang ada tuh siapa? Si Justin ada, Adit ada. Ini Sabda kan ya? Satu siapa? Si Dimas dia yang. Kalau si Juanda memang di Banjarbaru kan? Tahu Juanda? Juanda itu kalau di Zoom meeting dulu rajin juga. Jadi dia jarang sekali mematikan videonya itu, kameranya. Sama seperti si Anam. Anam itu kan mahasiswa yang paling rajin, makanya dikenal oleh hampir semua dosen si Anam. Iya, dosen mana aja si Anam itu tahu dosen. Konsisten dan rajin. Nah, jadi sekali lagi ini diberi kesempatan untuk kemudian rekan-rekan sekalian menanyakan apa yang selama kurang lebih sekian pertemuan ini ya. Saya perlihatkan dulu gitu.
yang kita sudah bahas. Maaf ini kalau di apa namanya di sini agak kurang jelas, tapi saya beri highlight. Nah, ini gitu kelihatan ya. Ini saya mau geser kemana ya? Mau digeser ininya tetapi tidak kelihatan. Jadi harusnya memang ininya sudah di-upgrade. Di-upgrade. Mungkin resolusi dari sini itu tidak sesuai dengan yang ada di situ. Nah, di 5 pertemuan yang lalu itu kan kita sudah bahas sampai dengan roboting ini kemarin. Tapi memang ada sebagian dari rekan-rekan sekalian itu kan waktu microcontroller kemarin itu bukan bisa jadi ya, hampir semuanya kan tidak sempat praktikum gitu. Hanya sebagian yang kemudian datang ke kampus, memang semangatnya tinggi untuk mencoba mengoperasikan modul yang ada di laboratorium kita itu. Nah, kalau hanya dengan yang di tim robotika itu memang ada kesempatan cukup banyak kemarin untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan baik waktu pemrograman robotika di sebelumnya ataupun yang di mikrokontroller yang lalu. Kemudian kalau tadi saya lanjut ke Riko dan Riki. Di RTI itu diminta atau diajak membuat proposal atau sudah ditanyai terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan. Pertemuan sebelum itu pasti mencari penelitian yang menggunakan ini. Nah, untuk pertemuan yang depan baru membuat judul intinya mulai dari pendahuluan membaca begitu ya. Baik. Jadi itu dari Riki nih ya, itu Riko. Saya nanti kebalik-balik nih Riko dan Riko. Kalau Riko gimana? Riko gimana Riko? Sudah sampai mana kemarin? Apa namanya? Sama ya? Oh sekelas ya? Oh, ya. Jadi saya lupa ini dua ini harusnya sama ininya. Baik, kalau Justin sudah semester berapa Justin? Semester 5? 6? 7? 7 juga? Oh. SD. Ya 7 ya. RTI udah lewat ya berarti ya. Sekarang seminar proposal, tapi belum mengambil skripsi belum? Skripsi belum. Oh, berarti baru seminar proposal. Berarti kalau di Bu Uci sudah sampai mana juga anunya? Apa namanya? Materinya? Sudah disuruh mengumpulkan judul proposal sudah ya? Kalau boleh tahu judulnya apa Justin? Kemarin Anam itu malah dikirim ke saya proposalnya tuh. Pak, tolong koreksi proposalnya. Mohon maaf Anam. Saya jadi belibet dah kalau ngomong sama Anam. Belum sempat membaca saya bilang ke Anam. Karena yang saya periksa masih laporan PKL kawan-kawan. Ada 2. Apa Tim? Kata sama Lola. Atau saya loncat dulu ke Lola nih. Lah, apa lah? Kalau punya Lola, punya Lola. Itu PHP. Oh ya, saya kemarin itu juga diperlihatkan oleh si Wenta ya. Wenta itu pakai aplikasi apa, Lola? Yang kayaknya sudah apa ya? Yang dipakai juga oleh sistem informasi kita di sini Banjarbaru tuh. Lu apa yang dia bilang mulai nama aplikasinya itu? Saya kok dengarnya agak kurang jelas gitu. Kan lihat kan sistem informasi absen kita itu. Lola pakai itu nggak? Apa murni coding PHP anunya? Coding PHP sendiri ya? Oh. Kalau yang kemarin itu ada aplikasinya, jadi WordPress itu kan itu tampilannya, tapi dia memang mendukung untuk database segala macam gitu loh. Jadi kalau di informasi absen segala macam kita itu kan sudah ada kan, kayak ada template-templatenya gitu oleh si Renta kemarin itu. Apa tadi? Which? Oh, itu ya makanya gitu tuh kayaknya tuh. Jadi dia memang jalan di server lokal, tapi kemudian bisa di custom segala macam sesuai dengan keperluan kita. Saya kembali lagi ke Justin. Justin apa? Terkelurahan. Oke. Itu yang dari sudah dibahas apa oleh Bu Uci waktu itu? Baru judul ya, baru ini ya. Berarti sama seperti Anam kemarin nih. Adit? Sudah judulnya apa Adit kemarin? Apa?
Elektronik kontak apa tadi? Sistem informasi jualan website kalau toko elektronik. Toko Atska. Iya, sistem informasi penjualan ya. Dulu memang marak itu di kita, tapi setelah banyaknya aplikasi online berbasis Android itu, mesti dibahas sama gitu tuh. Android aja ya. Ya, sampai sekarang saya itu belum sempat ngutak-atik Android itu sampai. Jadi hanya sekilas saja. Saya punya buku memprogram apa namanya berbaca Android itu sampai sekarang masih belum sempat saya baca secara keseluruhan. Dan tampaknya lebih nyaman melihat tutorial di YouTube gitu ya daripada baca buku tuh. Jadi saya lihat aja di YouTube itu dia bikin apa, saya coba juga dia gini. Tapi belum sempat nyoba sampai bikin yang untuk kasusnya robot ya, terlepas dari yang tadi judulnya si Adit, untuk membaca dan mengirim data via Bluetooth ini. Jadi dia ada namanya aplikasinya itu kan Android, saya lupa lagi namanya Android apa itu. Kemudian di situ bisa kita tarik modul Bluetooth, kirim gitu ya, modul Bluetooth untuk nerima gitu, tinggal tarik. Kemudian sudah jadi aplikasinya di compile, kemudian jadi APK gitu, kemudian install di sini. Itu ribet kali itu waktu itu ya, mungkin setahunan yang lalu tuh. Akhirnya saya cari aja di Play Store gitu, aplikasi yang sudah jadi saya tinggal terima aja di Android di Arduino di Arduino-nya sini. Ada dapat ketemu satu, saya coba apa namanya ngirim data dari sini dari Android ke situ ke Arduino, tapi bermasalah, mungkin koneksi yang kurang bagus. Saya cari lagi yang lain, mungkin ada lebih dari 2 mungkin yang saya coba itu, sampai satu ketemu yang akhirnya bisa kemarin dicoba oleh si Rijal itu ya. Nah itu kemarin itu yang paling top itu. Artinya walaupun tidak open source, kita tidak diberikan source aslinya, tapi langsung APK gitu kan, langsung di-download dari Play Store. Saya coba. Tapi pada saat dia ngirim data itu gampang gitu dideteksi oleh si Android modul, Bluetooth modul maksud saya. Nah, tadi terkait dengan itu ya. Kemudian kalau terkait dengan materi kita sendiri, kira-kira sabda. Nah ini Dimas nih ya, betul ya. Dimas. Saya kadang-kadang kebalik Dimas dengan si Sabda ya, Sabda. Ini Dimas ada Sabda. BTW. Ngomong-ngomong, kenapa suka mengumpul di sebelah sini nih? Kenapa tidak di sebelah sini? Ini enak ya. Tadi dia mau nanya, kenapa? Oh ada AC-nya. Jadi video rekaman saya tuh selalu gini. Tuh, ini enggak kelihatan. Selalu sebelah situ tuh anunya. Makanya kamera saya selalu ke situ anunya. Tidak ke sebelah sini. Saya tadi mau nanya kira-kira apa alasannya kenapa berada di sini. Baik. Iya. Pikir saya ini layarnya sudah nggak enak dilihat, terus jauh lagi gitu kan. Tapi sudahlah, daripada kita disuruh pindah ke kelas depan, ya biar di sini dulu. Karena kelas depan itu AC-nya kayaknya kurang tidak sedingin ini ya. Sebenarnya paling dingin itu sebelah sini sih. Ya. Seandainya kita bisa, nantilah kita sekali-sekali ke situ itu kuliahnya, ngumpul dengan kawan-kawan gitu ya. Baik, sambil jalan apa namanya diskusi kita, mungkin saya mungkin tidak menanyai semuanya. Jadi tadi hanya pembuka saja sambil menunggu Dimas, karena Dimas menjadi juru kuncinya untuk kita masuk ke materi hari ini ya. Hari ini kita akan coba masuk ke yang ini ya. Ini sebenarnya sudah bukan diobrak-abrik, dicoba-coba oleh kawan-kawan di robotika, cuman mereka memang belum sempat belajar secara detail. Kira-kira kalau ini sudah dirakit seperti ini, kemudian nanti dimulai memprogramnya, mulainya dari mana? Itu biasanya pertanyaan sederhananya seperti mulainya dari mana, Pak? Mulainya adalah kita akan mencoba nanti memprogram bukan satu ya, karena ada 4, berarti satu motor. Cuman ini karena kemarin saya sebutkan adalah 4-wheel drive abal-abal, atau sebenarnya dia 2-wheel drive atau mobile robot yang menggunakan 2 penggerak, tapi dibuat atau dimodifikasi seolah-olah 4 penggerak gitu.
Jadi sebenarnya dia hanya menggerakkan 1, 2 gitu ya, kiri kanan, tapi yang kanan ini diparalel dengan belakangnya, yang kiri depan juga diparalel dengan belakangnya. Nah kemarin ini banjir baru, entah kenapa tidak mau jalan sebelah. Tadi pagi saya coba lihat lagi, ada satu kabel yang putus di sini. Jadi satu kabel ini bisa membuat kita bingung sampai pusing gitu ya, apalagi pas ujian akhir misalkan robot gitu ya. Ujian akhir mau demo, ternyata ada yang tidak jalan, itu bermasalah tuh, bisa mau pingsan ya mahasiswa biasanya. Jadi pesan saya biasanya saya itu kalau ujian dulu ya, kalau pas ujian, misalkan ujian saya jam 9, jam 7 mungkin saya sudah ada di kampus tuh, menyiapkan ini dulu, ini dulu yang masih ruangan dulu gitu. Nah, saya duduk di mana, nanti penguji itu duduk di mana-mana gitu. Karena waktu ujian S1 dulu itu tidak hanya berapa ya? Mungkin tidak hanya 2 penguji. Kalau tidak salah ingat tuh, kalau tidak 4-5 orang S1 loh di kampus saya dulu. Kalau sekarang itu kan hanya 2 kan pengujinya kan? Karena dulu Pak Ketua jurusan juga ikut menguji. Jadi kalau saya dulu kan pembimbingnya 2, pembimbing 1, pembimbing 2. Kalau sekarang cukup 1 pembimbing gitu. Kalau dulu saya pembimbingnya 2. Satu yang pembimbing utama, satu lagi pembimbing pembantu. Kemudian ada 2 penguji lain. 5 berarti ya dulu itu. Dua pembimbing, 2 penguji, 2 atau 3? 2 lah, ingat saya 2. Kemudian satu lagi itu kaprodi. Jadi 5 orang ada di ruangan itu yang kemudian menguji kita itu. Ada sekitar 2 jam lebih. Jadi kawan-kawan saya bilang waktu saya keluar, "Oh, lama sekali ujiannya." Iya, saya bilang memang lama di situ. Tapi memang kadang-kadang kalau diskusinya mengalir gitu ya di dalam ruangan ujian itu 2 jam itu tidak terlalu terasa gitu. Nah, beda lagi kalau S2 dulu ada berapa ya? 4 atau 5 orang juga sama. Yang paling banyak itu adalah pada saat ujian S3 ada 9 orang. Ada 9 orang, 7 penguji ditambah 2 dari 5, 6 ya. Ya kalau nggak salah 9 orang ya. Nanti saya kurang lebih sekitar itu. 2 promotor, ada dekan, ada penguji yang lain. 8 apa 9 orang gitu. Itu lebih, kalau bahasa Jawanya, saya kembali lagi, saya ingat kemarin ya di pekan lalu itu, bahasa Jawanya itu ngerdeknya luar biasa tuh. Apa bahasa ininya, bahasa Banjarnya itu ngerdek, gugup lah, gugupnya itu luar biasa tuh, lebih dari gugup gitu. Lebih dari gugup. Bahasa apa, anak muda zaman sekarang itu gugup level dewa gitu ya, itulah kurang lebih. Jadi saya tidak mau minum, tidak mau makan waktu itu sebelum ujian, karena pada saat ujian nanti pengen pipis segala macam atau pengen kamar mandi itu luar biasa itu godaannya. Jadi lebih baik tidak makan, tidak minum pada saat sebelum itu. Mungkin minum dikit seteguk gitu sudah. Walaupun disediakan snack, disediakan itu tidak ada ininya, tidak ada pengaruhnya di kita itu. Pokoknya rasanya nggak ada rasanya lah. Makan waktu itu. Nah itu. Nah jadi pesan saya sih kalau misalkan nanti ujian proposal, kalau kemarin kan ujian proposal ya enak tuh di online, di Zoom saja. Mungkin ini semester ini sudah mulai ujian proposal akan dilakukan secara offline gitu. Pesan saya itu jangan sampai misalkan terlambat masuknya. Jadi kalau bisa itu kalau ujian jam 11, jam 10 sudah ada di kampus itu, nyiapkan segala macam slide, LCD dicoba gitu. Itu dulu tipsnya kalau nanti mau ujian. Baik itu ujian proposal atau nanti habis ini kan ujian PKL ya. Nah, ujian PKL dulu, kemudian ujian seminar proposal, skripsi, baru nanti seminar akhir skripsinya itu. Baik, itu tadi intermezzonya aja ya. Saya kadang-kadang kebanyakan intermezzonya ini. Di yang lainnya diskusi aja. Baik, dulu kita sudah bahas jenis, bahas komponennya, bahas kemudian sensor dan aktuatornya, kemudian pengendalinya, sampai kemarin itu kita sudah memprogram robot roda dengan IC. Hari ini kita tadi kayaknya salah. Kita masuk ke sini dulu ya, ke yang driver ini berbasis relay. Mungkin ada yang masih ingat kira-kira perbedaan mendasar ataupun keuntungan kerugian, kalau bahasa ilmiahnya trade off gitu, trade off rugi gitu ya. Kita juga rugi apa ya trade off. Saya pikir itu kalau trading tahu ya trading itu trade off.
berarti itu kan toko membeli gitu, apa yang kita punya ada di bulan. Kalau itu berarti kalau bahasa Indonesia keuntungan kerugian gitu ya, keuntungan kerugian. Jadi kalau misalkan kita menggunakan driver yang jenis ini ya, yang jenis chip ini, itu kemarin itu sudah kita bahas juga ya. Tapi untuk mengingatkan saja bahwa kalau jenis ini, yang pertama kita tidak memerlukan apa namanya ya, pengkabelan yang banyak. Jadi kalau yang ini lebih simpel ya. Kalau ke motornya dua ini, kemudian ini masuk dari power baterai masuk ke sini, kemudian yang 4. Berarti kalau kita hitung secara teknis di sini kabelnya ada 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kabel ya. 11 kabel. Ini kalau kita menggunakan ini. Terlepas ada di paralel apa tidak di paralel gitu. Kalau yang ini nanti kita lihat ya sistem pengabelannya. Ini karena setiap relay ini akan diberi tegangan secara terpisah ya, jadi tidak seperti itu dia satu kali diberi tegangan nanti sudah bisa menyalurkan tegangan ke masing-masing channel. Kalau ini tidak, positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif positif, berarti ada, kalau ini ada 3 kali 4 berarti 12. Kalau tadi kan hanya 11, ini sudah kalah ya, sudah 12 ditambah ini 4 ditambah 6 berarti 12 tambah 6 berapa, 12 tambah 6 18 ya, 18 kabel. Nah, ada sekian banyak kabel itu. Nah itulah yang kemudian jadi perbedaan. Cuman nanti keuntungannya lagi ya dengan menggunakan relay ini, kan ada yang kemarin sempat membaca ini, spesifikasi relaynya ini bisa sampai 10 ampere satu channelnya. Berarti kalau misalkan dia dibuat satu motor dua relay ini, maka secara teoris dia bisa mendrive atau bisa menggerakkan motor yang ampernya paling tidak 10 atau 20 ampere. Ya paling tidak kalau misalkan sama ya 10 ampere gitu, ini bisa digerakkan. Sedangkan yang ini, jadi kalau misalkan idealnya ya, kalau misalkan kita nanti menggunakan motor yang arusnya 1 ampere, kalau kita ganti, kita tidak perlu ganti ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang ini, driver ini kan motornya misalkan 1 ampere, karena memang ini speknya 1 ampere per channel, 1 ampere kanan, 1 ampere kiri. Kalau kita mengganti motornya untuk kemudian bisa daya lebih besar ya, misalkan kita ganti dengan motor yang ada di sebelah itu, maka otomatis kita harus mengganti satu modul ini. Sebenarnya yang diganti cuma ini ya, ini chipnya ini. Tapi karena chip ini langsung jadi satu dengan modul ini, maka yang diganti satu modul ini. Itu kerugiannya kalau nanti menggunakan driver ini. Jadi kalau pas nanti ujian tengah semester, mungkin minggu depan belum, minggu depannya lagi bisa jadi. Itu kalau ada pertanyaan seperti itu lagi sudah tahu jawabannya, bahwa keuntungan kerugian menggunakan ini adalah itu tadi pada saat kita ingin upgrade motor. Jadi kalau misalkan kasusnya gini ya, di Itum Robotika yang sebelum-sebelumnya itu 2017-2018 itu kan dia bikin chassis berat, kemudian motornya ternyata kecil, kemudian pada saat dites tanpa dia diletakkan di lantai itu jalan, atau di arena itu jalan, tapi pada saat diletakkan di arena dia diem. Kenapa? Karena motornya terlalu kecil. Nah harusnya waktu itu mereka berinisiatif untuk kemudian mengganti motor, tapi dengan mengganti motor itu mereka harus menghadapi risiko juga untuk kemudian mengganti kalau menggunakan ini ya, drivernya ya. Saya tidak tahu persis karena waktu kita ambil dari Banjarbaru itu semua komponen dilepas oleh mereka gitu kan. Jadi kita tidak tahu persis waktu itu mereka menggunakan relay atau menggunakan driver motor yang berbasis chip atau berbasis IC ini. Jadi kalau dulu mereka menggunakan ini yang berbasis relay itu tidak masalah, ganti motor tinggal motornya aja diganti, kemudian powernya ditambahi gitu kan akinya, itu mestinya jalan gitu, mestinya bisa berfungsi. Nah lain halnya dengan yang kemarin itu robot satunya lagi, robot yang main bulu tangkis itu beda, mereka menggunakan ini relaynya dari relay 8 channel gitu. Jadi satu modul relay 8 channel itu bisa mendrive 4 motor. Jadi satu relay modul yang 8 biji ininya, relaynya itu bisa untuk roda yang 4 ya, mereka bikin roda 4. Kemudian satu modul lagi itu untuk kemudian yang lain-lain motor untuk servis atau menggerakkan itunya, raketnya ya. Nah itu dia. Jadi itu yang kemarin. Jadi itu lebih
lebih upgradable lah motornya. Cuman lagi nih, beda lagi. Kalau nanti diprogram menggunakan Arduino, itu ini lebih ribet atau lebih istilah saya itu ya, lebih membebani Arduino daripada menggunakan ini. Bisa bisa ditangkap nggak ya? Jadi kalau misalkan analoginya agak susah nih. Jadi kalau menurut pengalaman kemarin itu, dengan menggunakan driver relay ini, itu lebih banyak menggunakan daya daripada kita menggunakan driver yang berbasis chip ini. Jadi kalau misalkan sama-sama menggunakan Arduino Uno, itu misalkan dicoba driver ini dengan driver relay, itu akan lebih memakan daya si driver relay ini daripada ini. Karena apa? Karena dia perlu daya juga untuk kemudian menggerakkan lilitannya, kan ada lilitan di dalamnya. Kalau misalkan kita gambarkan gitu ya. Nah, ada putarannya ya Dimas ya. Dia gambarnya itu kemudian di sini ada besi ya, besi juga di sini sebagaimana. Dia kemudian nanti ada di terminal. Si posisi relay itu bisa kita meningkat. Dia bisa sebagai tanda. Pada saat misalkan dia kondisinya di sini, pada saat dia di saat kita nanti memberi kan dan makannya ini masalah sedikit. Jadi kalau ke bawah di bawah, kalau kondisinya ke atas nah ini yang sebenarnya diambil dari mikro atau jadi sekarang di itu sebenarnya memberikan daya ke relay ini, kemudian relay ini mengaliri lirikan ini sehingga ada magnet yang berbentuk ini motornya. Ini salah satu pin yang kalau misalkan ada kondisi ini maka kalau misalkan dia saklar sinkron, maka magnetnya duduk, maka saklar yang tengah ini pintamannya serinya akan pindah ya posisi off bisa. Kalau dia berpindah posisi maka tegangan 7 volt akan mengalir ke motor. Nah kalau di tempat kita ini modelnya belum masuk situ ya. Dia modelnya itu satu motor itu di drive oleh dua relay. Kira-kira ada yang tahu kenapa harus di drive oleh dua relay itu? Jadi satu motor kanan atau kiri ya, di kanan atau kiri itu di drive oleh dua relay. Kenapa harus di drive oleh dua? Kira-kira Adril atau Dimas tahu. Kalau tadi satu kan kita kalau satu relay itu satu kakinya motor ini harus dihubungkan kebetulan atau positif. Kalau nanti kita kebetulan maka kondisi ini harus nanti dikejar untuk motor berjalan kebetulan karena kebetulannya ke arah dari dia. Bisa nggak dengan satu relay ini kita kemudian membuat dia berputar ke arah sebaliknya? Tidak bisa ya, karena pin kakinya ini sekarang ini sudah ada bulan jadi dia bisa berputar di sana ke arah ujung hanya kalau di tegangan positif. Kalau di tegangan negatif akan di berapa? Kalau di kondisi off ya ini ada off, maka ini sebenarnya terhubung ke sini ya ke motor, terhubung ke bulan juga, maka ini akan berubah. Karena itulah kemudian dibuat modifikasi dengan menggunakan dua relay. Jadi satu motor itu dibuat oleh dua relay.
Ini dari 1, dari 2. Ada menjadi inti besinya, ini ada pin juga yang ada di relay itu juga ada 3 pin. Dan kemudian ini misalkan menuju ke kembali ke ini positif 0,4 volt di produk biar tidak ada konten. Sedangkan ini ground, jadi ini juga ground. Ini ke sama ya, ini volt, ini ke positif, ini ke. Nah, motornya sekarang kita taruh di tengah-tengah ini. Nah, dia akhirnya dengan kombinasi dia misalkan ini on ya, biru. Fungsi pertama ini on, ini berfungsinya di on, maka nanti dia akan connect dari bawah. Kemudian kalau misalkan ini off, dia connectnya ke atas. Nah, ini untuk membuat motor ini kemudian berputar searah jauh dan mungkin maka relay 1 harus on, relay 2 harus on. Kalau dicatat data dari si berapa, maka yang pertama datanya harus S1 ya. S1 gitu. Dan dan data dari informasi ini menjadi hasil. Data dari informasi itu misalkan kita pindah dan begini. Jadi dari 1 reaksinya ini berputar sekarang ke ini. Nah, sebaiknya kalau misalkan kita buat yang di sini sekarang off ya, ini jadi tidak terhubung, sekarang di sini on, ini terhubung, berarti yang ini di bawah makanya terhubung ke atas, ke default, yang terhubung ke bawah, maka akhirnya itu berputar sebaliknya. Tapi nanti kita perlu bukti dulu ya, kalau kita beri pegangan atau beri data seperti ini, jadi orang-orang benar tidak ada pecahan. Ini hanya asumsi kita di awal, bahwa kalau misalkan pecahan menggunakan 2 relay ini, satu motor ini digunakan kepil yang kita katakan ini ya. Jadi ini motor yang kepil itu berfungsi. Ini ada pil 1, 2, 3. Nah, kita lihat 1, 2, 3 atas ini pegangan. Kalau sini pegangannya negatif. Kalau misalkan sama ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini paralel. Yang atas memang positif semua, lalu bawah negatif. Yang tengah-tengah ini itu yang motor. Tengah yang relay 1 dengan tengah relay 2 itu motor semua. Tengah relay 3 dengan tengah relay 4 itu motor seperti ini. Jadi satu motor juga ada 2. Terlalu seperti dan misalkan kita kan belum tahu pasti benar tidak akan berputar searah jauh-jauh, benar tidak akan berputar ke bawah jauh-jauh. Nanti pada saat kita program itu nggak kita beri data ini di ini, baru kemudian kita lihat hasil dari obatnya. Jadi dari sebelumnya program robot yang kemudian dia bisa maju dan mundur, belok kanan, belok kiri, ataupun kemudian menghindari halangan, itu ada bagian dasar dulu yang diuji coba pada saat orang memprogram robot itu. Jadi tidak langsung serta-merta plek jadi gitu, enggak. Dicoba dulu yang sederhana gitu ya. Mari kita lihat dulu ya. Ini kemarin itu detailnya kan kurang lebih seperti ini. Kenapa di detail ini saya tidak sebutkan kecepatan
putar dari si motor. Kecepatan putar itu kemarin satuannya RPM ya, revolution per menit. Karena apa? Karena si driver model relay ini itu tidak mendukung untuk kemudian kita mengubah-ubah kecepatan putar ini. Nah, jadi tadi di si trade off atau keuntungan kerugiannya tadi, kalau dengan menggunakan ini, si driver yang jenis chip ini atau IC ini, itu kita bisa ubah-ubah tegangan, bukan, kecepatan motornya dengan memberikan nanti sinyal PWM namanya, pulse width modulation. Tapi dengan ini itu tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak ada apa namanya input sinyal analog dari microcontroller kemudian ke sini untuk bisa memvariasikan putaran ini, kecepatan putarnya. Jadi kecepatan putarnya tetap, kalau misalkan tegangannya nanti 3,7, ya motornya akan berputar sesuai dengan kecepatan 3,7 volt. Kalau ini driver si baterainya 7,4 volt, maka ini nanti motor akan berputar sesuai dengan tegangan yang 7,4 volt ini. Tidak bisa dikurangi. Kalau yang ini kan kita bisa kurangi tegangannya 7,4 volt, tapi kan kita kurangi, kita belum sampai ke sana ya, belum sampai mengurangi kecepatan. Nanti kita akan coba bahas, program ya. Ini nantinya kalau di tegangannya 7,4 volt, kita bisa kurangi tegangannya itu lewat chip ini dari microcontroller kita perintahkan. Saya inginnya kecepatannya itu hanya separuh dari tegangan baterai. Tegangan baterai 7,4 kita beri separuhnya. Kemudian nanti berputarnya juga akan separuhnya ini. Itu nanti kalau dihitung RPM-nya akan jadi separuhnya. Misalkan maksimal RPM sekian dengan kecepatan tadi ya, dengan tegangan maksimal baterai sekian, kemudian kita akan kurangi mau berapa. Nah, tapi kita harus ukur dulu maksimalnya dia berapa. Baru kita tahu, oh kalau separuhnya itu sekian. Misalkan kita nanti beri sinyal PWM-nya 100 gitu ya, ini kecepatannya maksimal. Kita beri 200 sudah nggak bisa naik lagi. Kita beri 150 juga sama. Jadi antara 150 dengan 200 itu sama. Berarti kita sudah bisa ambil sebenarnya 100 aja sudah maksimal gitu kan. Kalau 100 sudah maksimal, maka kita beri nanti sinyal PWM-nya separuhnya 50, maka otomatis harusnya nih ya secara teori dia akan berputar juga separuhnya kecepatannya. Nah, yang ini, mohon maaf, yang ini ya, yang berbasis IC. Kalau yang ini nggak bisa. Jadi saya membuat ini pakai relay. Tapi kalau misalkan satu waktu kita mengupgrade ini ya, motornya. Nah, jadi di sini yang ada di slide ini juga terlihat bahwa yang diperlihatkan itu yang blok diagram untuk yang model relay ini. Jadi bukan blok diagram yang model chip atau IC. Nah, itu yang pekan lalu atau pertemuan yang lalu sudah disampaikan. Makanya di sini saya tidak tulis atau tidak saya berikan arahnya saja ya, kecepatannya tidak. Jadi di situ keluaran dari driver motor berbasis relay ini tidak berupa kecepatan, tapi berupa arah saja. Jadi kecepatannya dia tetap atau fix dari atau sesuai dengan tegangan 7,4 volt itu. Kebetulan yang kita pakai tegangannya 7,4 volt. Mungkin kalau nanti tegangannya lebih besar dari 7,4 volt, ya sesuai dengan itu ya. Kalau kemarin kita pakai berapa ya? 11,1 ya, kalau nggak salah ya tegangannya. Hampir 12 volt itu untuk motornya. Karena memang motornya spesifikasinya 12 volt. Kita beli baterai yang 3 sel, 3 kali 3,7, 11,1 secara spek. Tapi pada saat diukur bisa jadi 12 dia. Karena masing-masing sel itu pada saat dicas bisa lebih dari 3,7, bisa 3,8, ada yang 3,9, bahkan ada yang 4,2 kadang-kadang gitu. Kalau pas dia terlalu penuh ya kayaknya ngecasnya. Tapi kalau terlalu sering kelebihan tegangan biasanya juga cepat kembung itunya baterainya. Ya, kalau seperti misalkan kalau zaman dulu ya handphone itu ya lupa mencabut chargernya itu baterainya kembung, cepat kembung. Tapi kalau handphone sekarang dia sudah ada model cut off tegangannya. Jadi pada saat dia sudah mendeteksi kapasitasnya 100, walaupun semalaman kita tinggal itu ya mencas baterai handphone itu tidak akan bermasalah. Tidak akan juga panas, jadi dia langsung mengkat atau memutus hubungan antara charger ini. Nah, kemudian sama seperti yang kemarin ya, kita tidak menggunakan digital code 0 dan 1 untuk kemudian memprogram ini karena bukan memprogram, maaf. Untuk dari sinyal kendalinya ya, ini dari Arduino Uno ini ke Arduino Nano ini ke sini ke modul relay, kita pakai sama 4567. Karena jalur 0 dan 1-nya dipakai oleh ini kalau saya buatkan. Ini kan dipakai oleh
USB untuk kemudian memberikan dan membaca. Jadi dari dan ke microcontroller itu menggunakan port 0 dan 1 ini. Saya tidak ingat persis yang mana yang RX, yang mana yang TX di antara dua itu. Kalau di boardnya itu kelihatan yang mana yang RX, yang mana yang TX dari digital port 0 dan 1. Baik, ini ya. Jadi kemudian kita sudah tahu bahwa fungsi relay tadi, kenapa satu motor di drive atau dikendalikan atau bukan dikendalikan, di drive itu apa ya? Di drive itu bahasa ininya apa? Driver ojol. Driver itu artinya apa? Pengendara ya. Bahasa ininya apa ya? Bahasa ini. Itu kan driver itu bukan pengendali. Kalau pengendali dia controller kan bahasa Inggrisnya. Penggerak aja ya. Sudah saya tulis, lupa saya. Sudah saya tulis penggerak. Penggeraknya tadi kenapa menggunakan dua relay untuk satu motor? Karena kita bertujuan untuk membalik arah putaran motornya. Nah, itu tujuannya ya. Jadi kalau ditanya kenapa satu motor perlu di drive atau digerakkan oleh dua relay? Karena kita akan membuat motor itu bisa berlawanan arah gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi aktifkan relay 1 untuk searah jarum jam, kemudian kalau kita aktifkan relay 2 dia akan berlawanan jarum jam. Pertanyaannya kalau dua-duanya aktif gimana? Rem ya dia. Tahu dari mana aslinya? Bukan gini ya dia. Satu apa namanya ingin memutar ke arah maju ya. Ya secara teoritis seperti itu ya. Jadi memang kalau ngerem itu katanya lebih baik mengaktifkan kedua relay daripada kita memutuskan kedua relay, seperti itu teorinya. Jadi kalau dia ngerem itu gripnya lebih bagus kalau dua-duanya. Cuman memang anunya tetap terpakai jadinya kayak apa ya, tenaganya itu tetap terpakai. Cuman akan lebih baik kalau istilahnya apa ya, kalau motor itu dimatikan gitu ya jadinya ya. Apa sih bahasa banyak tuh melunyur gitu kan. Tapi kalau pada saat mesinnya masih hidup gitu, kita lepas ininya throttle-nya rem ya, dia akan ada engine braking istilahnya ya, engine brake gitu. Entah apa ya, pokoknya engine brake lah. Pokoknya pada saat kita lepas throttle gas itu dia akan nanti ada pengereman oleh mesin. Nah, kurang lebih sama seperti itu juga. Jadi sudah dijawab oleh Dimas tadi. Baik, lanjut kita akan menggunakan ini ya, si Arduino Nano ini. Mungkin pertanyaan berikutnya nih, kenapa Arduino Nano ya? Kenapa tidak juga kita pasang Arduino Uno di sini? Atau tidak kita pasang Arduino Mega? Sabda mungkin ada yang ini Arduino Nano nih. Kalau kemarin kan kita pakai Arduino Uno nih yang ini. Sekarang kita pakai yang Nano. Katanya si Sabda terserah ulun Pak. Iya benar itu terserah. Betul, salah satunya itu terserah kita ya mau masang yang mana. Tapi ada alasan lain biasanya kalau kita memilih suatu controller Arduino ini ya. Yang disebut controller itu sebenarnya microcontrollernya ya. Jadi jangan sampai salah ini orang-orang IT, orang-orang TI. Arduino itu sebenarnya kayak pihak ketiga yang kemudian membuatkan platform gitu ya. Yang mereka beri nama Arduino, software dan hardware. Nah, jadi yang mereka buat itu software dan hardware. Kadang ada kan si pihak ketiga ya, maksudnya pihak ketiga dari microcontroller itu. Kalau kita kan pihak kedua sebagai pengguna ya. Nanti ada produsen microcontrollernya, ada kita penggunanya, dan ada pihak ketiga lagi. Nah, si Arduino ini sebenarnya pihak ketiga. Makanya kalau misalkan Ilmi mendownload Arduino itu di situ nanti ada tombol donate, maksudnya menyumbang, karena dia kan open source itu. Dibuat oleh relawan-relawan yang ya kalau misalkan seperti Linux lah. Jadi dibuat bebas gitu, bisa di-download gratis tanpa harus bayar. Tapi kalau misalkan ada yang mau nyumbang, misalkan kelebihan duit itu ini ya, sudah banyak Bitcoinnya misalkan terus sumbang misalkan itu bisa seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama. Dia buatkan hardware dan softwarenya. Kenapa kita memilih Arduino Uno? Kenapa kita memilih Arduino Nano? Ini tergantung keperluan. Saya sih sebenarnya yang pertama itu bukan keperluannya dulu ya. Saya hanya nyoba aja. Saya nyoba di Arduino ini bisa nggak? Saya coba di Arduino ini bisa nggak? Yang pertama dulu karena memang saya perlu Arduino yang maksudnya Arduino yang bentuknya ringkas gitu. Nah, ketemulah saya Arduino Nano ini. Ini kalau yang lebih besar sedikit, yang pertama kali keluar itu kan Arduino Uno ini. Ini tadi yang ini Nano ya. Bentuknya sebenarnya kecil, ini aja di zoom, di tampak besar.
Nah, kemudian lagi kalau kita membuat sesuatu atau merakit robot itu kadang-kadang kita perlu yang pinnya itu digital pin terutama ya atau analog pinnya itu yang lebih banyak. Misalkan kita pakai Arduino Nano ini kan hanya ada 14 pin digital. Sedangkan kita perlu misalkan 20 atau 30, maka kita tidak cocok menggunakan ini. Jangan dipaksa gitu ya. Yang dipaksa menggunakan. Enggak apa saya atas tablet saya sudah apa istilah ininya terlanjur suka yang Arduino yang kecil ini Arduino Nano tapi saya pakai itu aja kalaupun misalkan nanti banyak saya paralel aja Pak nanti akan lebih rumit memprogramnya lebih lebih ribet lebih jelimet ya daripada kita menggunakan satu Arduino yang kemudian pinnya itu banyak makanya kemarin untuk di tim robotika itu kita gunakan yang Arduino Mega karena apa karena pinnya banyak ada beberapa puluh pin di situ kalau kita bandingkan dengan ini mungkin sekitar 3 atau 4 kalinya lebih banyak daripada yang Arduino Nano ini. Nah, jadi satu karena tadi memang suka yang ini, ada juga atau saya juga kemarin saya nyoba yang ini gimana anunya hasilnya. Ternyata tidak masalah gitu. Dia sambil nerima apa namanya perintah dari Android via Bluetooth-nya ini, kemudian dia bisa juga sambil menggerakkan motornya ini via driver relay ini tidak masalah. Cuman mungkin ada delay beberapa detik gitu ya, atau setengah atau 1 detik. Pada saat sudah kita pencet gitu, dia baru kemudian 1 detik kemudian bisa jalan. Tidak terlalu real time. Bisa jadi karena memang Arduino-nya tidak terlalu cepat ya. Ini kalau dibandingkan dengan si Arduino Mega lebih cepat Arduino Mega. Clock-nya ya, clock-nya. Dan ini jadi blok diagram secara elektronik ini sih, secara modul ya. Kalau tadi kan blok diagram full tanpa terlihat modul aslinya seperti apa, kalau yang ini nggak terlihat modul aslinya. Nah, jadi kalau saran saya sebaiknya nanti kalau membuat penelitian yang terkait dengan robotika ini ya, ataupun microcontroller, maka harus dibuat yang dual lah tadi ya, yang ini dibuat ya tadi ya. Nah, ini dibuat, jadi ini menunjukkan secara logik kalau istilah Pak Bahar ya. Kalau yang ini adalah secara modular ya, modular gitu istilahnya ya. Kalau secara elektronik nanti beda lagi secara elektronik seperti ini adanya gambarnya. Jadi ini secara modular artinya modul yang kita pakai itu gambarnya ini loh. Kemudian koneksinya seperti ini. Yang sudah saya gambarkan gitu. Kalau di online itu kalau tidak salah pakai namanya aplikasi FreeSync. FreeSync. Nanti coba dilihat gitu ya kalau yang kebetulan membuat penelitian terkait dengan ini ada FreeSync itu bagus itu gambarnya. Jadi dia sudah punya modul relay, dia sudah punya modul Bluetooth, dia punya modul Arduino macam-macam. Jadi kita tinggal comot Arduino-nya, kemudian comot ini driver si relaynya, kemudian kita tinggal sambung titik ini ke titik mana. Bagus jadinya itu tidak seperti kalau ini kan saya manual nih bikinnya nih. Ini bikinnya pakai Microsoft Word ya. Jadi ya seadanya gitu adanya jadinya. Tapi menurut saya kira-kira sudah cukup untuk kemudian kita menggambarkan gitu ke kawan-kawan mahasiswa dengan gambar ini, dengan gambar yang biasa ini ya. Jadi modulnya saya foto aja dari kamera, saya comot, di crop, masukkan situ. Nah, kemudian foto-foto ini juga itu sudah ada sumbernya bisa dilihat. Baik. Jadi kalau dilihat dari gambar sebelumnya tadi sudah ada yang berbeda ya dari yang sebelumnya karena kita menggunakan relay untuk kemudian kita nanti akan coba ya. Nah, jadi kalau tadi kita kembali ke pertanyaan bagaimana memulai memprogram si robot yang mungkin sudah dirakit. Nah, jadi ini kita masih menunggu nanti dari Prodi apakah disetujui usulan kita kemudian meminta modul-modul ini. Kalau nanti disetujui kita bisa praktekkan, terlepas dari apakah nanti dirakit sudah jadi kemudian kita tinggal program atau nanti kita merakit satu-satu dari awal itu belum tahu. Tapi kalau misalkan tidak, mungkin nanti setelah UTS akan saya ajak untuk kemudian memprogram ini. Jadi masing-masing nanti bawa masing-masing ya, per kelompok aja nanti kebanyakan kalau masing-masing boleh. Tapi kalau ternyata masing-masing ingin nyoba, silahkan nanti bawa laptop masing-masing. Nanti nyoba. Jadi Lola nanti nyoba, colok di laptopnya Lola diinstal dari instalasi Arduino-nya. Tapi nanti mungkin bisa dibantu oleh Ajmi dan kawan-kawan. Karena saya agak belibet juga kalau kadang-kadang instalasi driver segala macam itu. Kayak kemarin itu nih, sulit ya Mia kalau ada trik-triknya untuk kemudian bisa mengoneksikan si Arduino ini ke laptop itu. Kadang dia detect tapi tidak sesuai dengan
Arduino-nya. Dia hanya kedetek. Waktu bisa ini ya, bisa sana kemari ya. Kalau yang si Galileo kemarin itu lebih parah lagi tuh dulu. Aduh, saya mungkin berhari-hari baru ketemu ininya, apa namanya, hasil apa namanya itu ya, drivernya itu kedetek oleh si laptop. Di device manager itu nggak kedetek. Kedeteknya serial port, tapi pada saat dicoba program nggak bisa. Nah, karena waktu itu kan 2014 itu ya, itu di YouTube itu hampir mungkin masih jarang untuk Galileo Gen 2. Tapi kalau yang lain-lain ini mungkin saya kira sudah banyak. Jadi kalau yang kemudian kebetulan kesulitan menginstalasi driver itu nanti bisa bisa minta tolong kawan yang lain yang kebetulan sudah bisa ya. Baik, sekali lagi kalau kita membuat program dengan Arduino ini, saya masuk kuliah. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita buka pertama kali, maka yang muncul nanti tolong di ini ya, di download arduino.ide dari arduino.cc. Jadi di situ ada nanti aplikasi Arduino IDE ini, Arduino IDE ini ya. Nah, ini versi 1.8.13 ya. Nah, di sini ya. Kelihatan nggak nih? Lambangnya seperti ini, plus minus bulat dua kayak kacamata gitu. Arduino IDE. Oke. Nah, kalau kita buka pertama kali ya, Arduino IDE ini nanti muncul seperti ini. Sama seperti kita pada saat kuliah mikrokontroler kemarin. Saya ingatkan terus-menerus, kalau misalkan kita memprogram ini si mikrokontroler, maka kita harus siapkan dulu aplikasinya. Kemudian kalau sudah selesai instalasi aplikasi, kemudian instalasi drivernya. Baru kalau sudah instalasi drivernya, ntar ini device manager kelihatan. Device manager. Kita lihat ya, yang kedetek apa di sini? Kedetek di sini ya. Dia hilang ya. Di comport ini ya. Nah ini kebetulan kalau si Arduino yang umum nih ya, Nano, Uno, atau di 9 di Milano, itu tidak spesifik seperti halnya si Galileo. Jadi dia hanya muncul USB serial port seperti ini. Jadi cara ngeceknya di serial portnya sudah ada apa namanya, ada device-nya apa tidak. Sebenarnya kalau misalkan saya cabut ya, hilang nggak nih? Harusnya hilang ya, harusnya. Nah kan hilang kan, nggak ada lagi tuh. Nah, bentar. Hmm. Di USB serial portnya nggak ada. Ini di tempat saya entah apa nih yang tadi muncul ya di sini. Nah kemudian kalau saya tancapkan lagi ini Arduino Nano ya. Ini saya tidak bisa geser, ntar. Harus geser sebelah situ. Bisa nih. Oh, oke, kelihatan kalau. Ya muncul lagi dia nih. Nah ini yang kemudian kita inisialisasi sebagai atau kita deteksi sebagai Arduino ya di COM5 itu. Maka pada saat kita membuka pertama kali si Arduino IDE ini, kita coba lihat. Wah ini kalau biasanya sih dia defaultnya ke sini nih, Arduino Uno nih. Misalkan defaultnya gitu ya, Arduino Uno, ini kemudian ini belum diselect. Maka yang kita lihat, kita akan coba pilih dulu. Ini di board manajernya, kemudian ada ARM. Jadi Arduino yang menggunakan prosesor ARM ada di sini. Tapi yang umum itu adalah Arduino yang menggunakan AVR. Board ini keluaran dari Intel apa? Atmel ya. Kemudian ada yang juga ini, yang Intel kemarin, Intel Galileo Gen 1, Gen 2. Ini Arduino Mega. Ini Arduino Mega yang ada Wi-Fi-nya. Kemarin saya coba di sini atau kami coba di sini. Yang kemarin itu yang mau yang mana, Mi? Yang Wi-Fi ini ya? Nah, ini yang ada Wi-Fi-nya kemarin. Jadi beda dia, bukan lagi masuk di sini. Tapi Arduino Mega yang biasa masuknya di sini nih. Arduino Mega or Mega 2560. Tapi kalau Arduino Mega yang sudah ada Wi-Fi-nya masuknya di sini. Masukkan di sini tadi itu ya. Ini Arduino Uno yang ada Wi-Fi-nya. Mega 2560 ada Wi-Fi-nya. Yang ini mungkin harus diinstal ya kemarin ini ya. Terpisah lagi ya berarti ya. Karena ini Arduino Mega yang tanpa Wi-Fi. Nah, yang kita pilih sekarang yang ini, Arduino Nano ya. Oke, sambil jalan ya. Kalau kita upload, jadi ini COM-nya sudah dipilih. COM 5, ini Arduino-nya. Nah,
ATmega-nya yang pilih yang old bootloader ya. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan. Riko kelihatan. Kalau versi sebelumnya ya, versi Arduino yang sebelumnya itu tidak ada pilihan yang lama ataupun yang baru. Kalau yang sekarang ini yang 1813-nya sudah ada. Kalau yang versi 2 juga bisa jadi sudah ada juga pilihan ini. Jadi kita pilih yang lama nih ya. Old bootloader. Kalau kita upload seperti ini kan tidak, dia akan masuk, tapi karena belum ada program sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali ke ini ya, ke robotnya. Sekarang kita coba ini hapus ini. Nah, saya hapus yang ini ya, tinggal ini aja. Oh, simpan dulu. Simpan. Simpan. Upload. Nah, ini kepotong. Saya geser aja. Ada peringatan ya bahwa ternyata di program kita itu tidak menyantumkan atau menyertakan setup. Error compiling buat Arduino. Tapi kita kalau kembalikan ya, setupnya saya kembalikan. Setupnya saya kembalikan, kita upload lagi. Saya kecilkan dikit ya. 5. Nah ya, dia sudah selesai lagi. Bisa lagi ngupload. Nah, oke, sambil jalan, ini device manajernya saya tutup dulu. OBS kita masih hidup baik. Sebentar ya, saya tambahkan lagi. Ini munculnya di sini. Oh, masuk sini sekarang ya. Ini biar ada tambahkan. Ini sudah muncul. Sekarang kita masuk ke slide lagi ya. Slide. Nah, saya copy aja ini biar cepat karena waktunya terbatas. Nah, yang kita lakukan adalah ini ganjil 22, 23, 6, tanggal 12. Nah, itu di komentar ya. Yang kita lakukan pertama kali untuk kemudian kita tahu itu motor mana yang dioperasikan atau dikendalikan oleh si microcontroller adalah kita coba aja ya, coba sembarang dulu. Cuman sebelum kita nyoba sembarang data yang kita berikan ke pin 4567, kita coba dulu. Kita melakukan setup dulu ya. Jadi semua pin 4567 kita inisialisasi sebagai output. Si Ricky, kenapa jadi output Ricky? Kenapa tidak input? Pertanyaannya, kenapa ini? Kenapa output? Saya highlight itu. Kalau saya minta tolong, tolong tutupkan pintu misalkan. Itu yang dari saya itu berupa apa? Perintah ya kan? Perintah itu berarti kan output ya berarti ya. Nah, itu dia. Jadi itu kata kuncinya. Karena si microcontroller kita ingin program agar dia memerintahkan si motor ini nanti bisa bergerak ke kanan, ke kiri gitu ya, atau ke kiri. Cara jarum jam, berlawanan jarum jam, maka kita setting dia sebagai output di sini. Karenanya pin mode untuk pin 4, 5, 6, dan 7 itu adalah modenya output. Ini jangan sampai salah yang ngetiknya ya. Salah ketik huruf kecil dia berubah warna nih. Nah. Jadi ini bagusnya si Arduino IDE seperti itu. Misalkan ini saya ganti huruf besar, ini ganti. Warnanya jadi hitam. Tadinya warnanya kalau di sini merah atau oranye, di situ warnanya agak kecoklatan. Nah ini.
Kemudian void-nya misalkan saya ganti warna huruf besar itu. Yang paling sering pada saat nanti ujian itu adalah ini. Karena mungkin mengetiknya di Microsoft Word ya, Microsoft Word ada auto capital on first character misalkan. Artinya karakter yang pertama itu selalu dikapitalkan atau di huruf besarkan karena pada saat dia copy paste lagi ke apa namanya di jawabannya itu otomatis oleh si ininya di huruf besarkan. Makanya pada saat saya biasanya kalau ujian ini ya, ujian pemrograman robotika atau mikrokontroller itu kan programnya saya coba lagi, saya copy dari filenya mahasiswa, saya masukkan ke sini itu langsung kelihatan errornya. Jadi kalau misalkan ini ya, ini saya ganti huruf besar gitu, saya apa compile ini sudah kelihatan errornya nanti. Oh ini errornya di sini. Makanya mungkin kalau ada yang lihat komentar kayak saya pada saat di hasil ujian itu kan ininya salah, ininya salah, ininya salah. Gitu. Kalau lagi rajin saya seperti itu biasanya meriksa ujiannya. Detail itu. Jadi kalau misalkan tuh ini hasilnya misalkan tidak sesuai dengan yang diminta di soalnya. Nah, jadi ini ya. Nah, kalau sudah kita koreksi, maka tadi point setup ini yang isinya inisialisasi pin itu sudah tidak bermasalah ya. Sedangkan di void loop itu tidak ada isinya nih ya. Void loop maksudnya itu put your main code here itu hanya komentar bahwa kalau di sini itu programnya akan di repeat apa? Diulang-ulang ya, diulang-ulang terus itu. Jadi selama si microcontroller ini dapat power, dapat tegangan kerja, maka apa yang ada di dalam prosedur loop itu akan diulang-ulang. Kalau kita tidak meletakkan apa-apa seperti ini ya. Kalau tadi kan hanya komentar. Kita upload lagi dia tidak akan melakukan apa-apa di situ. Oke ini ya, ini sudah upload selesai. Nah, nah sekarang untuk kemudian kita nyoba ini kita akan coba satu ya, misalkan kita buat satu prosedur lagi di sini. Jadi ini tahapannya ya. Jadi saya memperlihatkan tahapan eh, awal untuk kemudian kita mencoba roda kanan roda kiri. Kemarin kan kita sudah coba juga, tapi menggunakan driver yang berbeda. Misalkan coba roda ya, saya bisa gitu, coba roda. Ini, kemudian kurung perawal buka, kurung perawal tutup otomatis ya. Pada saat saya ketik tadi kurung perawal buka, kemudian saya enter, dia otomatis memberikan kurung perawal tutupnya di sini. Nah, kemudian sekarang kita coba beri perintah ya. Saya copy sebentar dari sini. Digital write aja nih, digital write 45 ya. 45. Kemudian kita beri perintah 45 ya. Salah satunya misalkan ini apa? Pertamanya high low ya, hello. Kita akan cari tahu ya. Nanti setelah kita beri perintah di pin 45 ini high and low, jadinya seperti apa? Caranya kita panggil dulu ini di sini. Di geser di bawah. Di void loopnya kita panggil, caranya coba roda itu kita tarik kita copy aja ya, copy paste, kemudian kita titik koma di sini. Ini adalah memanggil prosedur coba roda yang sudah kita buat di atasnya. Kita upload dulu. Kita akan lihat nanti reaksinya seperti apa. Tidak menggerakkan apa-apa. Coba roda, delaynya mati. Cepat lagi. Delaynya hidup sebenarnya. Nah, kalau high low, kalau 456 GB. 6 GB. Sama. Jangan lepas lagi. Ya, ini baterai. Ini sudah hidup ya. Nah, ini sudah lepas. Bentar, saya matikan lagi yang ini tadi ya. Kita ingin lihat dia berputarnya ke arah mana.
Aman. Tutup dulu aja ya. Ini close all windows. Nah, saya balik lagi. Arduino. Dulu, oke. Arduino ini udah muncul. Nah dia. Ini kita tadi mana nih? Recent. Jalan lagi. 5 nano, oke. Sudah. Hidup. Saya kembalikan baterai ini. Nah, ternyata dengan program ini ya, yang jalan itu kalau ini berarti kiri ya. Dari sana dari atas kiri. Nah, kalau sudah demikian berarti bentar, kita matikan dulu nih. Cara matikannya isi aja dengan program kosong nanti. Karena tidak ada tombolnya di sini. Berarti ini adalah kiri dan tadi kemana ya arahnya? Ke depan ya. Kalau kita buatkan satu lagi di sini. Jadi caranya tadi kalau baru ya, kalau pertama kali nyoba ini, berarti ini adalah roda kanan, roda kiri ya, roda kiri. Ini berarti berlawanan jarum jam. Jadi kalau misalkan kita coba, makanya roda kiri CCW ini adalah artinya si roda kiri berputar berlawanan jarum jam. Coba kita panggil ya, kita panggil yang ini. Yang ini kita jadikan komentar. Jadi sekarang yang jalan roda kiri CCW itu, benar nggak? Kita ulangi lagi ya. Jalan. Nah, kadang-kadang gini nih. Nah, matikan.
Karena ini tidak pakai power bank, mungkin dia tidak kuat ya. Kadang gitu. Saya tidak bawa baterai satu lagi. Kalau kita coba panggil lagi yang ini. Buat lagi. Sama. Oh iya, berarti kayaknya kurang power. Ada yang punya power bank? Langsung colok dia aja ya. Baik. Ini harusnya ada di sini nih. Karena tidak jalan. Si apa namanya, si ini tidak mendapat power. Nah ini kan kalau saya cabut, nah kan hilang. Harusnya ada baterainya lagi kan, seperti kemarin itu kan yang kalau di depan ini. Jadi si multi Arduino ini tidak membebani relay, atau relay juga dapat cadangan ini. Nah, nggak ada bunyinya kan, ceklak gitu. Harusnya ada bunyinya yang ceklak, katanya ini nggak dapat power nih. Powernya sudah kurang. Ini baterainya sudah naik. Coba lagi. Ini kalau misalkan baterainya yang sudah drop atau dari koneksinya yang putus, dia akan nyala lagi. Jangan. Baik, kali ini kita coba seperti ini, bisa antar lagi. Jadi fokus ambil baterai tapi kecil. Lagi kan? Kita ini fokus. Nah, sudah error. Oke, kayaknya sudah disuruh selesai ini. Sisa berapa menit? 2 menit ya. Upload. Kita buka lagi recent. Ini tadi ya isinya ya. Coba roda isinya. Upload. Jadi hidup lagi. Yang ini searah jarum jam, yang ini berlawanan jarum jam. Berarti kita bisa buat ini ya. Ini roda kanan. Ini untuk keterangan ya, kadang-kadang kita perlu buat ini untuk kemudian dokumentasi ya. Ini roda kiri. Saya cabut dulu ya. Ini kalau saya cabut ini nggak dapat power tuh kan. Karena harusnya dapat power sendiri dia. Nah, pasang lagi, dapat nggak?
Oh, mati lagi. Oh, hidup lagi. Ini searah, ini berlawanan. Oke, nanti aja kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti buat program untuk robot itu diusahakan semaksimal mungkin dibuat dokumentasi seperti ini. Jadi satu-satu. Kalau misalkan ini untuk yang roda kanan, kalau kemarin kan lebih rumit lagi kan Mia. Kalau misalkan itu rodanya ada 4 itu. Ini untuk maju kemana? Roda 1, 2, 3, 4 ke arah mana? Berlawanan atau arah jarumnya? Itu lebih rumit lagi. Ini kan baru hanya 2 roda kiri kanan. Tapi nanti kita sampai ke sana mesti nanti. Ntar ini geser ke sini ya. Ini si slide anunya. Nah, baik kira-kira mungkin ada yang masih membingungkan. Mungkin bisa jadi masih ada ya. Tapi kita akan coba lanjut lagi karena waktunya sudah habis. Jadi kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada umur panjang, sehat walafiat semuanya. Kita masih bisa dipertemukan di pertemuan yang berikutnya. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin kalau ada tadi yang tidak jalan atau mungkin yang masih belum terlihat dengan jelas atau penjelasannya masih kurang pas gitu. Nanti bisa didiskusikan lagi di luar ini. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja. Lanjut terus.